Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu walaupun dengan kendala atau halangan yang ada. Tentunya tidak melepas semangat kita di dalam menuntut ilmu yang tentunya mengadakan kembali majelis ilmu setelah Ramadan, tentunya sebulan ditunda. Tentunya kita berharap di mana amalan-amalan kita diterima. Kita akan teruskan lagi dan juga mulai lagi lanjutan dari penjelasan akidah dari usulul iman. Kemarin selesai tentang amalan lisan. Berarti sekarang amalan anggota badan. Dijelaskan bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa amalan anggota badan termasuk bagian dari iman. Di antaranya kita temukan di surat Al-Baqarah 143. Minum. Iya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa imanakum itu adalah sholat, yang dimana sholat itu yang awalnya menghadap Masjidil Aqsa semasa belum turunnya perintah untuk ke Masjidil Haram. Setelah turunnya ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk sholat menghadap Masjidil Haram, maka kaum muslimin khawatir dengan nasib saudara-saudara mereka yang meninggal atau terbunuh sebelum terjadinya perpindahan kiblat. Jadi memang sudah ada gitu ya. Sudah qadarullah gitu ya. Bahwa dahulunya memang ada perselisihan gitu. Ya. Kalau di Masjidil Aqsa, perselisihannya tentu dengan orang-orang yang non muslim gitu. Nah, inilah hikmahnya ya. Sudah dibahas kemarin tentang bagaimana kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas kekhawatiran mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Asbabun Nuzul ayat ini oleh hadis Barra bin Azib. Annahu mata alal kiblati qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu falam nadrima naqulu fihim fa anzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Sesungguhnya beberapa orang sahabat telah mati dan terbunuh sebelum adanya perpindahan kiblat. Dan
mereka sholat dengan menghadap kiblat yang lama, yaitu Masjidil Aqsa. Kami tidak mengetahui apa yang harus kami katakan mengenai sholat mereka sebelum pindahnya kiblat. Maka Allah menurunkan ayat, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah sholat kalian. Artinya setiap amalan itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti berarti dan pasti akan mendapatkan pahala. Maka setiap orang tentunya seyogianya seorang muslim yaitu harus bersegera dalam amal soleh, karena sekalipun amal soleh mereka sekecil apapun itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu misalnya amalnya tidak jadi, maka tidak akan disia-siakan niatnya. Inilah bagaimana yang disampaikan juga atau faedah dari ayat ini juga. Bagaimana amalan anggota badan itu berkaitan dengan kewajiban. Kemudian juga ayat yang lain di surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar karena takut kepadanya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, keimanan mereka bertambah dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang mukmin, yang hak, yang sebenarnya. Bagi mereka di sisi Rabb mereka derajat yang tinggi. Ini derajatnya jamak ya, artinya derajat-derajat yang tinggi. Banyak derajat yang mulia gitu. Ampunan dan rezeki yang mulia. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwa seluruh amalan yang disebutkan itu adalah termasuk bagian dari keimanan ya. Yaitu diantaranya adalah ketika bergetar karena takut kepadanya atau khasyah ya. Kemudian juga tambahnya keimanan yaitu dengan membaca ayat-ayatnya, dan juga tawakal kepada Allah. Kemudian juga sholat, berinfak, dan juga dengan yang lainnya juga termasuk. Ini adalah yang bagian dari keimanan. Oleh karenanya Allah meniadakan iman dari orang-orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan itu dengan menggunakan huruf innama ya. Itu adalah pembatasan ya. Adatul hasr ya. Atau dia artikan bahwasannya ya gitu. Jadi bukan hanya sesungguhnya gitu ya. Tapi bahwasannya artinya ada kebatasan ya gitu. Perbatasan artinya ya itu saja gitu ya. Pembatasan tidak umum gitu ya. Inilah bahasa Arab ya. Itu namanya adatul hasr ya. Yaitu memakai innama. Bahwasanya artinya. Yang dimaksud adalah hanya orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan tersebut sajalah yang disebut orang-orang yang beriman. Itulah ya yang mengerjakan amalan-amalan ini gitu. Itulah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan itu maka bukan termasuk yang beriman. Maka ayat ini semakna
dengan ayat di atas itu banyak ya. Di antaranya surah An-Nur ayat 62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu innal ladzina yasta'dinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika mereka bersama Rasul-Nya untuk melaksanakan sebuah urusan bersama, mereka tidak pergi sebelum mereka meminta izin kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ini menandakan adanya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya sebuah kewajiban itu akan menjadi hak ketika adanya unsur ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika seseorang itu ingin beramal, ia harus tahu dan ia harus mengerti, memahami keterangannya. Inilah pentingnya kita belajar ilmu ya, agar kita bisa menjelaskan ya minimalnya pada diri kita sendiri mana kewajiban kita, mana yang kita harus jauhi. Itulah manfaatnya. Maka ketika seseorang itu tidak tahu, itulah kejahilan. Kejahilan yang lebih parah daripada kejahilan mengenai dunia. Hanya saja kebanyakan kejahilan dunia itu yang lebih diprioritaskan untuk kita mencarinya. Padahal seharusnya adalah memprioritaskan pada akhirat gitu ya. Gitu. 2 menit lagi ya Pak. 2 menit lagi ya. Jadi harusnya kita prioritaskan pada akhirat. Karena itulah yang mesti menjadi jawaban agar hidup itu tenang ya. Karena ketenangan itu ya tidak bisa didapatkan, kelapangan itu tidak bisa didapatkan, dan juga bagaimana semuanya itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan mempelajari ilmu. Di antaranya adalah ilmu akidah. Maka inilah pentingnya terus kita belajar akidah, yang tentu nanti ini ada poin-poin yang bisa dijelaskan kembali ya, agar kita bisa menambah khazanah keislaman dan juga menguatkan ilmu dan juga iman kita. Walafu minkum aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.